Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo adik-adik. Halo. Berjumpa lagi dengan Den Akis. Wah, bakal seru nih Kak Debbie. Nggak sabar Iya, Kak mau ikut Awong. ibadah hari ini. Ya, yuk Kak Awong dan adik-adik yang ada di rumah kita beribadah bersama-sama. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali. Loh, kok Andrew, kenapa hari ini kamu terlihat sangat cemas dan gelisah sekali? Shalom Kak, ya nih aku akhir-akhir ini merasa takut dan cemas. Wah, ada apa? Kamu sedang ada masalah? Begini Kak, 2 hari lagi aku mau mengikuti AMO, Lomba Olimpiade Matematika. Tetapi tidak tahu kenapa semakin mendekati hari Olimpiade aku semakin gugup. Padahal ini bukan sesuatu yang baru buatku. Iya Andrew, kamu kan sudah pernah ikut lomba semacam ini. Dan kakak tahu bahwa kamu memang menyukainya. Jadi mengapa hari ini Andrew harus cemas? Entahlah Kak, aku merasa excited sih. Cuman aku takut bila hasilnya tidak sesuai dengan harapanku. Kamu harus lawan rasa takutmu itu, Andrew. Seperti salah satu murid Tuhan Yesus yang mau kakak ceritakan hari ini nih. Bagaimana dia berubah dari orang yang penakut menjadi orang yang pemberani. Yuk, sebelumnya Kak Debbie kita berdoa dulu yuk. Oke, yuk adik-adik yang ada di rumah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baik, di mana hari ini kami merasakan setiap penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya kami mau buka hati kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan, serta diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan sertai ya ibadah kami dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan, amin. Berani karena aku marah, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena
can hinder now the promises you made. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promises you made. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promises you made. As your love, it wave after wave, crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to as you love, you wave after wave, crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik, telinga adik-adik, maupun Alkitab adik-adik. Yuk kita mulai. Terkadang banyak hal yang bisa membuat kita menjadi sangat takut. Hal-hal itu bisa membuat anak-anak lainnya juga menjadi takut. Atau mungkin hal-hal tersebut tidak menakutkan sama sekali buat anak-anak lainnya. Ketika kita menemukan hal-hal yang menakutkan itu tidak berbahaya, ini saatnya kita untuk menjadi berani. Itu tidak bahaya. Tidak apa-apa kalau kita takut, tapi kita pasti bisa. Kamu bisa melakukannya. Kamu bisa mengatasinya. Menjadi pemberani artinya menghadapi sesuatu yang menakutkan atau sulit untuk ditaklukkan. Terkadang kita memilih untuk menjadi pemberani karena itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Jangan ganggu dia. Petugas pemadam kebakaran, astronot, dan tentara adalah orang-orang yang berani. Tugas mereka sangatlah sulit. Ketika sesuatu terasa menakutkan, otak kita mungkin akan meminta kita untuk kabur, pergi dan bersembunyi, atau menjauh apapun yang terjadi. Tapi kita tidak harus selalu mendengarkan apa yang otak kita katakan kepada kita. Terkadang otak kita mempermainkan kita dan memberitahu sesuatu itu menakutkan daripada yang sebenarnya. Wah, perosotan itu sangat tinggi sekali. Kamu tidak akan bisa naik. Adik-adik, apa kamu pernah merasa khawatir, gugup, atau takut untuk melakukan sesuatu yang baru? Dan ketika kamu melakukannya, kamu senang karena kamu bisa melakukannya. Menjadi berani itu sulit. Sulit untuk petugas pemadam kebakaran, astronot, dan tentara. Bisa sulit juga untuk anak-anak, tapi kamu pasti bisa. Kamu berani, lakukan hal itu. Jadilah pemberani, kamu bisa. Salah satu cara untuk menjadi berani adalah bilang ke diri sendiri dan mendorong diri. Ketika misalnya otakmu mengatakan sesuatu, kamu dengan cepat bilang ke dirimu sendiri, aku bisa menghadapinya. Lalu, kamu akan merasa sangat percaya diri dan berani. Ayo adik-adik, kita semua coba bilang sama-sama. Aku bisa melakukan ini. Aku berani. Meskipun aku merasa takut saat ini, tapi aku bisa mengatasinya. Aku berani. Menyemangati diri kita sendiri adalah salah satu cara terbaik untuk membantu kita menjadi lebih berani. Kamu adalah seorang pemberani. Terus maju, kamu pasti bisa. Cara lain untuk membantu kita menjadi berani adalah membuat rencana untuk melakukan sesuatu yang berani.
Ketika kita membuat tujuan dan berjanji dengan diri kita sendiri, kita akan lebih mau untuk mencapai tujuan kita. Menyapa dan bilang hai kepada 2 orang teman baru di kelas balet hari Sabtu nanti. Ketika saatnya tiba untuk kita melakukan sesuatu yang berani, ingat, aku sudah berjanji dengan diriku sendiri dan aku akan sangat senang jika aku menepati janjiku sendiri. Yang paling membantu adalah melakukan yang berani dan ternyata kamu dapat mengatasinya. Sekali kita melakukan sesuatu yang berani, kita selalu senang ketika kita telah melakukannya. Kita merasa sangat bangga dengan diri kita yang membuat kita menjadi sedikit lebih mudah untuk menjadi lebih berani ke depannya. Hal yang hebat setelah kita menjadi berani adalah menghargai diri kita sendiri. Menjadi berani memang sulit, dan ketika kita berhasil menyelesaikan hal-hal sulit itu, kita boleh untuk memberi diri kita hadiah. Kita bisa menghargai diri kita dengan menepuk diri kita sendiri, memeluk diri sendiri, atau memberitahu kepada diri sendiri betapa hebatnya kita untuk memilih menjadi seorang yang berani. Kamu adalah seorang yang juara. Adik-adik, ingatkan dirimu bahwa sekarang aku berani. Sekarang aku berani. Adik-adik, sudah tahukah kalian murid pertama yang Tuhan Yesus pilih? Ya, namanya adalah Kefas. Atau dia lebih dikenal nih Kak Awong dengan sebutan Petrus. Adik-adik, tahukah kalian siapa Petrus itu? Dia adalah seorang nelayan dari Galilea kan Kak? Yang mengikuti Tuhan Yesus kemanapun dia pergi saat itu. Benar sekali Andrew, Petrus mengikuti Tuhan Yesus sejak awal. Dia mendengar Yesus mengajar. Dia menyaksikan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Dan dia juga menjadi saksi ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Ya Kak Awong, Petrus bangga menjadi murid Tuhan Yesus adik-adik. Karena dia menjadi murid seorang yang dikenal banyak orang. Wah, Tuhan Yesus pada waktu itu sangat terkenal adik-adik. Dimanapun Tuhan Yesus berada, bahkan banyak sekali orang berkumpul selain untuk mendengarkan pengajarannya Tuhan Yesus, namun juga supaya orang-orang pada saat itu disembuhkan. Betul sekali. Wah, Petrus pasti menjadi dikenal banyak orang juga ya Kak? Tapi sebelumnya saat Petrus masih menjadi nelayan, bagaimana keadaannya Kak? Ketika Petrus masih menjadi nelayan, Petrus adalah seorang yang pemberani karena saat kerjanya di malam hari menangkap ikan, Petrus harus menghadapi badai yang sering sekali tiba-tiba datang menerjang. Tetapi Petrus tidak dikenal banyak orang, bahkan mungkin tidak dianggap karena Petrus hanya nelayan biasa. Namun adik-adik, saat ini dia adalah murid dari guru yang banyak membuat mujizat dan punya banyak pengikut Kak Awong. Wah, tentu nih adik-adik, Petrus berharap bahwa Tuhan Yesus dapat menjadi pemimpin yang membebaskan bangsa Israel. Jika itu terjadi adik-adik, di pikiran Petrus Kak Awong, tentunya ia juga akan memiliki pengaruh yang besar juga karena ia adalah murid Tuhan Yesus. Namun akhir hidupnya Tuhan Yesus malah ditangkap di Taman Getsemani. Di sini Petrus dengan berani membela Tuhan Yesus, dengan pedangnya dia melawan. Namun Yesus dibawa ke mahkamah agama. Yesus dipukuli dan disiksa serta diadili dengan tidak adil. Apakah Petrus tetap membela Tuhan Yesus sampai akhir dan ikut diadili juga Kak? Ya adik-adik, Petrus si pemberani yang tadinya bangga menjadi murid Tuhan Yesus, di saat itu ia tiba-tiba menjadi sangat takut Kak Awong. Wah, itulah sebabnya nih adik-adik, ketika ada orang yang mengenali Petrus, segera ia menyangkal bahwa ia murid dan mengenal Tuhan Yesus hingga 3 kali. Wah, Petrus pasti menjadi sangat takut dan tidak menyangka bahwa orang yang selama ini ia harapkan menjadi raja akan dihukum mati ya Kak? Apakah Petrus bisa berubah menjadi pemberani lagi Kak? Tentu bisa Andrew. Nah sekarang kita lompat ke kisah hari Pentakosta ya, di mana janji Tuhan Yesus digenapi, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan kepada semua orang yang percaya di Yerusalem. Para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satunya adalah si Petrus. Saat orang banyak kebingungan adik-adik dengan apa yang terjadi,
Nah, si Petrus malah dengan beraninya dia berdiri dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Petrus tidak takut lagi bersaksi bahwa Petrus adalah muridnya Yesus. Petrus tidak takut lagi kepada orang banyak yang mungkin akan menangkap dan menyiksanya juga. Tetapi dengan keberanian dari Roh Kudus, dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Wow, kok bisa ya? Petrus dari penakut berubah menjadi pemberani. Roh Kudus bisa membuat penakut menjadi pemberani ya, Kak? Betul sekali Andrew, karena ia telah menerima kuasa dari Roh Kudus. Maka Petrus jadi berani Kak Awong. Ia tidak lagi menjadi Petrus yang mementingkan dan mengandalkan dirinya sendiri adik-adik. Wow, keren banget. Petrus berani mengatakan kebenaran apapun resikonya. Ia mau mengutamakan Tuhan Yesus daripada dirinya sendiri. Betul sekali, bahkan ketika diancam oleh imam-imam dan guru-guru agama yang menyalibkan Tuhan Yesus, Petrus tetap menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang dan menyembuhkan orang sakit. It is the order of this council that you do not speak the name of Jesus or teach in the name of Jesus. Violation of this order will bring punishment upon you according to the law. For Christ also has suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Christ hath said that ye are the light of the world. A city which is set on a hill cannot be hid. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Tidak berhenti sampai di situ adik-adik. Imam-imam memenjarakan dan menyiksa Petrus. Tetapi dengan berani ia berkata harus lebih taat lagi kepada Allah daripada kepada manusia. Go, stand, and speak in the temple to the people all the words of this life. The men whom ye put in prison are standing in the temple and teaching the people. Did not we straitly command you that you should not teach in this name? And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring upon us the blood of this man. We ought to obey God rather than men. Wah, berbeda sekali dengan Petrus yang dulu saat Tuhan Yesus mau dihukum mati. Dulu, keberaniannya segera menghilang karena merasa takut, diancam, dan mengalami kesulitan. Sekarang,
keberaniannya tetap ada karena mengandalkan Tuhan. Benar sekali Andrew, kamu pun pasti bisa menjadi berani seperti Petrus. Jangan menjadi takut dan cemas dalam menghadapi matematika nanti ya. Apalagi Andrew sudah memiliki kemampuan dan bakat yang Tuhan berikan. Dan yang terpenting ada Roh Kudus bersamamu. Adik-adik, sifat integritas yang kita pelajari dari Petrus hari ini adalah berani. Ya kawan, ini adalah karakter yang Tuhan mau kita miliki adik-adik. Karena dengan berani kita mampu meraih hal-hal yang besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semuanya. Dan Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang memberikan kita semuanya kekuatan Allah untuk kita. Bahkan bisa berhasil seperti yang Tuhan rencanakan. Nah adik-adik, mintalah setiap pagi ketika kalian bangun dari tidur agar Roh Kudus memenuhi dan memimpin kita sepanjang harinya. Kalau begitu, ayo teman-teman, mari kita berdoa meminta Roh Kudus agar kita memiliki keberanian sebagai murid Kristus. Wah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum Kak Debbie sama Kawong kasih pertanyaan, kita ayat hafalan dulu ya. Yuk, adik-adik kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita tertulis di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke, jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Dan sekarang kita mau kasih pertanyaan. Betul sekali. Pertanyaan dari Kawong. Apa sifat integritas yang dimiliki oleh Petrus dalam cerita firman Tuhan hari ini? Dan pertanyaan yang kedua, apa yang adik-adik lakukan di saat merasa takut dalam menghadapi tantangan? Wah, banyak itu pasti. Yuk adik-adik, segera kirimkan setiap jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp grupnya DNA Kids ya. Jangan sampai ketinggalan. Adik-adik, tadi firmannya seru banget ya. Sekarang kita mau aktivitas. Adik-adik udah siapin belum nih alat-alatnya? Kalau sudah, yuk kita mulai. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek dulu bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar: Valo warna oranye dan kuning, lem tembak, double tip, gunting, lem stick, spidol, 5 buah alat tulis. Kita akan membuat pola Roh Kudus yang menyerupai api. Dari pola yang ada, kita gunting juga bagian dalamnya seperti ini. Ya, nah bagian yang kecil ini kita jadikan pola baru di buffalo warna kuning. Yang besar kita buat pola lagi. Masing-masing kita buat 5 ya. Nah ini 5 buah pola apinya sudah kakak gunting. Sekarang kita mau lem. Bagian yang kuning kita olesi dengan lem, lalu kita tempelkan di tengah-tengah api yang lebih besar. Nah, seperti ini adik-adik. Kalian lem semuanya ya, seperti ini, yang kuning di tengah-tengah, yang besar. 5 buah pola api yang sudah kita buat ini, kita mau tuliskan kata-kata tentang keberanian. Yang pertama brave, kedua grateful, lalu ketiga committed, yang keempat resilience, yang terakhir kita mau tulis forbearing. Sekarang kita mau lem api ini ke pensil atau ke alat tulis yang sudah kita siapkan. Lem tembaknya ditaruh di sini. Nah, ini kalian taruh di tempat pensil atau pulpen punya kalian. Kakak punyanya paper cup, jadi kakak taruh di paper cup. Kalau kalian mau beri ke orang lain, kalian gunakan
pensil yang baru atau pulpen yang baru supaya kalian bisa share ke yang lain juga. Jangan lupa hasil karya kalian difotokan dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini ya. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami ajak anak setiap pagi untuk berdoa sebelum mereka memulai aktivitas. Dan mintalah pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan keberanian, kekuatan, dan kasih. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita akan memberi. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR Code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta bantuan dari mama sama papa untuk scan QR Code-nya ya adik-adik. Selamat memberi, yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun masih secara online. Kami percaya hadirat-Mu bersama dengan kami. Berkatilah tangan-tangan yang memberi persembahan. Dan kiranya persembahan ini digunakan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita punya keberanian karena kita unity bersama, sehingga membuat kita kokoh. Hey! 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 We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. His truth will be our guide through the day, and the darkest night our God will give us strength. We are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. Hey! 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 We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. His truth will be our guide through the day, and the darkest night our God will be our strength. We are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. We will stand strong. We will stand strong. Hey! 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 Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong berkati agar firman yang Kau berikan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tolong juga berkati kedua orang tua kami agar bisa selalu sukses dalam pekerjaannya dan juga sehat selalu. Tolong juga berkati kedua gembala kami, Pak Sen dan Pak Niko, agar bisa menjalankan gereja ini sesuai dengan kehendak Kau. Tolong juga berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, dan Bapak Joko Widodo dan seluruh pemerintahannya agar bisa memerintah Indonesia dengan baik dan bijaksana. Tolong juga berkati seluruh orang-orang yang terkena virus corona agar bisa sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya.
Diberkatilah setiap kesehatan adik-adik, diberkati setiap pembelajaran adik-adik, diberkati keluarga adik-adik, diberkati setiap aktivitas adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, Adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Aku berani tampil beda. Yeay! Hari ini firman Tuhannya ngajarin setiap kita untuk berani. Oke adik-adik jangan sedih ya, karena minggu depan kita akan berjumpa lagi di ibadah DNA Kids. Baik adik-adik, Happy Sunday. God bless you. Bye.